Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan melakukan wawancara eksklusif dengan Pak Dr. Ramdas Abdullah MSc, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di Kota Bantaeng. Kita akan ngobrol tentang program kepemudaan dan inspirasi beliau dalam memajukan olahraga di kota kita. Yuk kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri 1 Bantaeng kelas 9B. Kami sangat berterima kasih karena Bapak bersedia meluangkan waktu untuk kami. Kami ingin mewawancara Bapak mengenai program-program kepemudaan dan olahraga di Kota Bantaeng serta inspirasi Bapak dalam melakukan bidang ini. Perkenalkan, nama saya Putri Sarwasudiana dan jadi teman-teman setia menulisnya di sini. Baik Pak, langsung saja kami akan mulai dengan pertanyaan pertama. Apa motivasi terbesar Bapak dalam mengembangkan program-program kepemudaan di Bantaeng? Yang menjadi motivasi serta dalam mengembangkan program-program kepemudaan di Bantaeng tidak tepat bahwa pemuda hari ini adalah calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kami pemerintah Kabupaten Bantaeng, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga, bertanggung jawab penuh terkait masalah bagaimana pemuda-pemuda pemudi yang ada di Kabupaten Bantaeng supaya menjadi pemuda-pemudi yang berguna bagi bangsa dan negara dan mampu menjadi pemimpin masa depan untuk menjadikan Bantaeng ke arah yang lebih baik dari hari ini. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan yang sering Bapak hadapi dalam mengelola kegiatan olahraga di kota ini? Kalau pengelolaan olahraga di Kabupaten Bantaeng, sebenarnya tantangan yang mendasar itu pada prinsipnya tidak ada. Kenapa? Karena sarana dan prasarana infrastruktur keolahragaan di Kabupaten Bantaeng itu hampir semua tersedia. Ya. Jadi tinggal kemauan dari anak-anakku sekalian mau mengembangkan bakatnya di bidang olahraga apa. Ya. Mau silat ada, mau olahraga bola ada, ya. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga ini terus kita kembangkan ke pelosok-pelosok yang ada di Kabupaten Bantaeng dengan pelaksanaan kegiatan yang pertandingan antar kampung, ya, dengan harapan bibit-bibit atlet yang tersembunyi yang ada di kampung bisa terpromosikan, bisa tersalurkan bakatnya untuk bisa tampil di event-event yang lebih besar, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Bahkan kita berharap mereka bisa tampil di tingkat internasional
untuk mengharumkan nama baik bangsa dan negara. Baik, pertanyaan ketiga, bagaimana program-program olahraga yang dijalankan saat ini dapat membantu mengembangkan bakat pemuda di Bantaeng dan Pemudi? Iya, jadi program-program olahraga yang dijalankan saat ini terus terang bukan sendiri Dinas Pemuda dan Olahraga, tapi secara organisasi pengembangan program-program olahraga di Kabupaten Bantaeng dinaungi atau diwadahi yaitu organisasi keolahragaan yang namanya KONI. Ya, inilah yang mewadahi beberapa cabang olahraga yang ada di Kabupaten Bantaeng. Namun demikian, kami pemerintah tidak menutup masukan dari masyarakat ataupun stakeholder yang masuk kepada kami untuk menjadi satu motivasi, untuk menjadi satu masukan, untuk menjadikan satu program dalam bidang olahraga ini, bagaimana olahraga di Kabupaten Bantaeng ke depannya makin baik. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa visi dan misi di Pemuda dan apa visi dan misi di Dinas Pemuda dan Olahraga di daerah ini? Kalau visi dan misi tentu kita mengacu pada visi kabupaten. Secara spesifik sekarang itu sudah tidak ada visi misi di dinas-dinas. Ya, jadi dinas itu mengacu atau mendorong visi misi Kabupaten Bantaeng. Khusus di Dinas Pemuda dan Olahraga tentu kita sangat mendukung atau linier dengan pengembangan sumber daya manusia, ya, dengan visi misi peningkatan sarana dan prasarana olahraga, peningkatan sumber daya manusia, produktivitas, peningkatan produktivitas pemuda dalam pembangunan di Kabupaten Bantaeng. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak terhadap pemuda-pemudi di Bantaeng dalam mendukung perkembangan olahraga? Sangat besar harapan saya terhadap pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Bantaeng terhadap dukungan untuk kegiatan keolahragaan ini. Jadi kegiatan keolahragaan ini bukan soal prestise, bukan soal gaya style, tapi olahraga ini merupakan satu roh, ya, kehidupan yang kalau kita berolahraga maka di dalam tubuh kita itu terdapat jiwa yang sehat. Artinya olahraga itu sudah menjadi satu kebutuhan di setiap orang, khususnya pemuda-pemudi, agar terbentuk karakternya, bisa membentuk karakternya untuk menjadi pemuda yang sehat dan tangguh sekaligus berprestasi. Sejauh ini program apa yang Bapak hasil isolasi pemuda dalam kegiatan positif di Bantaeng? Saya kira di bidang kepemudaan dan keolahragaan, di bidang kepemudaan kami senantiasa mendorong bekerja sama dengan instansi atau OPD-OPD lain dalam rangka pengembangan kapasitas pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Bantaeng, baik itu dari bidang sosial, ekonomi, pendampingan. Saya kira banyak hal
yang diharapkan dari pemuda-pemudi ini dalam melaksanakan satu program-program kepemudaan, tentu bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Bantaeng, termasuk di bidang olahraga. Bagaimana pemuda-pemudi ini tidak jenuh terus memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, memperkenalkan kepada masyarakat bahwa olahraga ini adalah sebuah hal yang positif, sangat dibutuhkan bagi seorang manusia, bagi seorang pemuda di dalam pembentukan karakter diri masing-masing. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga? Tantangan besarnya itu saya kira itu tadi, tidak ada tantangan besar. Yang kita ada adalah kemauan dari masyarakat, sebab hampir semua sarana dan infrastruktur itu ada, sekalipun tidak sesempurna apa yang kita lihat, tapi ada ya. Jadi itu Ananda, tinggal kemauan dari pemuda ini mau menyalurkan kemana bakatnya, olahraga apa yang dia mau. Jadi tantangannya itu motivasi, bagaimana memberikan motivasi, bagaimana memberikan dorongan kepada pemuda-pemudi untuk senantiasa menggunakan waktu, meluangkan waktunya untuk berolahraga, baik berolahraga kebugaran maupun olahraga prestasi. Apa langkah-langkah yang diambil dari sekolah untuk mendorong prestasi atlet lokal agar dapat bersaing di tingkat nasional? Tentu yang pertama kita bangun komunikasi kepada semua masyarakat pencinta olahraga di Kabupaten Bantaeng, mulai dari organisasi yang mengurus, artinya kita ada intervensi di situ melalui KONI, baik itu berupa sokongan bantuan dana pembinaan maupun bantuan-bantuan pemikiran dan sarana-prasarana yang lain. Yang selanjutnya, bagaimana Bapak melihat peran olahraga dalam membangun karakter pemuda di Bantaeng? Sangat-sangat besar, sangat-sangat luar biasa. Jadi anak-anak yang senantiasa berolahraga itu senantiasa memperlihatkan jati dirinya. Jadi beda kalau anak-anak yang tidak terlalu hobi dengan olahraga, bermalas-malasan misalnya di rumah, sangat-sangat beda. Jadi untuk apa tadi karakternya, saya kira program saya ya itu tadi. Jadi dengan berolahraga karakter anak-anak kita, muda-muda kita itu bisa kelihatan. Dan yang selanjutnya, ada rencana untuk memperluas fasilitas olahraga di Bantaeng agar semakin banyak masyarakat yang terlibat? Iya, Nandaku sekalian, tentu kita sangat mengharap hal seperti itu agar infrastruktur sarana dan prasarana ini bisa dinikmati juga orang-orang yang ada di desa dan dusun. Contoh sekarang kita mendorong desa-desa untuk misalnya membangun satu desa satu lapangan futsal, atau satu dusun satu lapangan takraw. Bahkan baru-baru ini ada beberapa desa yang kita support pembangunan sarana dan prasarana olahraga, seperti membuatkan lapangan voli,
membuatkan lapangan takraw, membuatkan lapangan futsal, center mini. sport center, malah yang terakhir ini secara besar-besar kita buatkan lapangan mini soccer di Sinoa, termasuk di desa Patalasan. Jadi pemerintah ini terus berupaya bekerja sama dengan teman-teman penggiat olahraga lainnya untuk bagaimana sarana infrastruktur keolahragaan itu hadir di desa. Terima kasih. Dari saya, apa pesan Bapak kepada para pemuda Bantaeng agar bisa terus berkembang dan berkontribusi bagi daerah? Ya, tentu di era digital ini, daerah IT ini, saya mohon kepada anak-anakku sekalian, khususnya yang hadir di sini mewakili teman-teman di SMA SMP 1, kalian itu adalah generasi yang mana terpenuhi dengan fasilitas. Jangan buang waktu, jangan buang kesempatan, terus belajar, menggunakan IT yang ada, memperluas wawasan, agar ke depan anak-anakku sekalian ini memang betul-betul orang yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, mengisi pemerintahan, pembangunan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Sekarang tugas kita belajar dan belajar. Jangan mau atur ini handphone, tapi kita yang atur ini handphone. Maksudnya apa? Kita harus schedule kapan saya harus tidur, kapan saya harus belajar. Gunakan handphone secara positif. Lihat yang baiknya saja, apa yang menjadi program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan menggunakan IT ini. Karena handphone ini ada semua di sini. Anak-anakku mau baik, bisa. Anak-anakku mau miring-miring sedikit, bisa. Karena begitu diklik, ada. Jadi tinggal kembalikan ke anak-anakku sekalian, saya mau kemana dan seperti apa saya harus bersosialisasi dengan ini handphone. Apakah handphone yang harus saya ikuti atau saya yang harus diikuti? Yang mengatur ini handphone. Ya, jadi harapan saya itu belajar dan belajar. Tugas kalian itu cuma satu, belajar. Ya, belajar, jangan pernah membantah sama orang tua. Itu yang pertama. Setiap berangkat sekolah atau mau berkegiatan, izin dan minta restu, minta doa sama orang tua. Dan perwakilan orang tua di luar di sekolah adalah bapak ibu guru. Hormat, santun, tetap dengar apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru di sekolah, karena bagaimanapun juga dia adalah orang tua kita, dia adalah guru kita. Masa depan kita itu ada sama bapak ibu guru di sekolah. Saya kira itu anak-anak sekalian. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan inspirasinya. Semoga program-program yang sudah Bapak jalankan bisa terus menginspirasi dan memajukan pemuda-pemudi di Bantaeng. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di wawancara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.